Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pasar, selamat datang di podcast akademik Stikkes Pertamedika Anti Korupsi. Di sini kita akan mengenali lebih dalam tentang korupsi dan bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa menjadi bagian dari gerakan anti korupsi sejak dini. Podcast kita hari ini lagi anti korupsi. Saya Haikal dan hari ini saya nggak sendiri. Saya sudah hadir bersama 3 narasumber saya yang ganteng dari Stikkes Pertamedika. Yuk kita kenali dulu. Di sini ada Rido. Gimana Ari? Lagi kalau itu. Ari? Lagi kalau itu. Halo Haikal. Saya Rido, saya dari D3 Radiologi. Nah, di sini juga ada Muhammad Ari. Halo Haikal, saya Ari dari jurusan D3 Radiologi. Di sini juga ada Naban. Halo Haikal, nama saya Naban dari D3 Radiologi. Kita ngobrol lebih dalam, kita kenali dulu kampus tercinta kita, Stikkes Pertamedika adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan yang punya visi bukan cuma mencetak tenaga kesehatan profesional, tapi juga generasi muda yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi. Kampus kita aktif dalam sebagai kegiatan sosial dan pendidikan karakter, termasuk kampanye anti korupsi seperti podcast ini. Yang kedua, sekarang kita kenalan sama program studi kalian masing-masing yuk. Terus Rido ini siapa? Sekarang kita kenalan sama program studi kalian masing-masing yuk. Kan bisa kenalin sedikit tentang prodi D3 Radiologi. Tentu Haikal. D3 Radiologi mempersiapkan mahasiswa untuk jadi tenaga radiografer profesional. Kami belajar tentang pemeriksaan pencitraan seperti X-ray, CT scan, dan MRI. Tapi selain ilmu medis, kami juga diajarkan nilai-nilai etika dan integritas, karena di dunia kesehatan kejujuran itu vital banget. Begitu ya Naban. Korupsi mungkin sebagian mikir itu cuma urusan pejabat tinggi, tapi ternyata korupsi bisa muncul dari hal kecil bahkan di lingkungan kampus. Yuk kita bahas. Pertanyaan pertama untuk Naban. Menurut kamu, apa bentuk korupsi yang sering terjadi di sekitar lingkungan kampus atau pendidikan, Naban? Banyak Haikal. Misalnya titip absen, nyontek, manipulasi data laporan, bahkan pungutan liar atas nama organisasi. Itu semua bentuk korupsi kecil yang kalau dibiasakan bisa terbawa ke dunia kerja nanti. Haikal. Siap. Untuk Ari,
Bagaimana sih menurutmu kenapa korupsi bisa terjadi di dunia kesehatan, Dik? Menurut saya karena kadang orang tergoda oleh akses dan kesempatan, misalnya pemalsuan data rekam medis, penggunaan obat palsu, atau markup alat kesehatan. Kalau nggak punya integritas bisa kebablasan. Gitu ya, Dik? Ya gitu jauh. Karena dari sisi farmasi, apakah ada risiko korupsi, Dok? Ada Haikal, pengadaan obat itu lahan rawan korupsi, bisa saja ada permainan harga, pemalsuan dokumen atau kolusi antara, dan pengelola kalau kita nggak punya prinsip bisa tergoda, maka penting banget ditanamkan nilai-nilai kejujuran sejak mahasiswa. Gitu Haikal. Oh, oke, Dok. Jangan lupa ada titik dulu. Sekarang pertanyaan penting. Apa langkah konkret? Iya kan? Iya. Apa langkah konkret yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa untuk melawan korupsi? Coba saya tanya ke Nabar. Oh, dari saya nih, Haikal ya. Dimulai dari diri sendiri, jangan nyontek, jangan titip absen, jujur dalam tugas dan laporan. Iya. Kalau menurut Adi gimana, Ri? Menurut saya berani menolak dan melaporkan ketika lihat praktik curang sekecil apapun itu. Gitu Jal. Kalau Rido, Dok? Menurut saya Kal, ikut kegiatan edukasi anti korupsi seperti ini Kal. Nah, dan jadi contoh buat teman-teman lain. Gitu ya, Dok. Stikas Pertamedika sendiri punya komitmen kuat terhadap budaya anti korupsi. Lewat program pasar ini, kita diajak untuk aktif berperan serta dalam edukasi, pencegahan dan pengawasan terhadap perilaku koruptif. Menurut Naban gimana? Oh, menurut saya Haikal ya, kita punya kode etik mahasiswa dan pelatihan integritas juga sering diadakan. Itu Kak. Oh iya benar. Kalau Ari, gimana Ari? Menurut saya Ya. dosen-dosen juga terbuka terhadap aspirasi dan laporan penyimpangan. Itu aja sih Cal. Dok, kalau menurut itu gimana? Menurut saya Kal, intinya kita selalu divisi jadi tenaga kesehatan yang bersih dan jujur Kal. Keren dong. Keren. Wah, obrolan kita sangat membuka mata ya. Iya. Semoga podcast apa? Iya. Benar kan? Semoga podcast ini bisa jadi langkah kecil tapi berdampak besar untuk membentuk generasi muda yang berani, jujur, dan bebas korupsi. Semoga ya. Amin. Saya ucapkan terima kasih buat Napan, Ari, dan Gudo yang sudah berbagi ilmu dalam pengalaman kali ini. Terima kasih ya. Iya, siap. Dan buat kamu Sobat Pasar, ingat, melawan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, tapi tugas kita semua. Karena korupsi bukan budaya kita. Cakep. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.